banyak sekali sekolah yang rusak di berbagai tempat, sekolah ini ambruk dan sebagainya, itu memang realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Pak Presiden menargetkan sampai akhir tahun 2028 semua sekolah yang rusak sudah kita perbaiki. Ada prioritas untuk bagaimana meningkatkan mutu. Pak Presiden dalam hal ini, dalam kaitan yang pertama ini adalah revitalisasi dan digitalisasi. Pemenuhan kualifikasi guru. Karena ada ratusan ribu guru kita yang belum D4 atau S1. Tahun ini, Mbak Priska, kita mengalokasikan untuk 150.000 guru yang belum D4 atau S1. Nah, tunjangan profesi ini untuk guru ASN itu sebesar gaji pokok. Ini baru ini kebijakan ini. Kemudian yang kedua, guru non ASN itu tunjangan sertifikasinya dari 1,5 juta kita naikkan menjadi 2 juta per bulan. Nah, seringkali kepala sekolah ini mengangkat guru tanpa memperhatikan kriteria. Sekarang ditambah PIP itu mulai dari anak TK. Nah, ini yang baru dari masa Pak Presiden Prabowo, sebelumnya belum ada. Ada kasus-kasus tertentu di mana PIP ini dipungut oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang kami harapkan supaya disiplin penggunaan, kemudian jangan ada yang menyalahgunakan, sehingga PIP ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh yang berhak menerima. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam dialog spesial malam ini. Kita akan membahas isu yang sangat dekat dengan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, yakni dunia pendidikan. Bicara soal pendidikan, sesungguhnya kita sedang bicara tentang masa depan bangsa. Namun di tengah semangat transformasi pendidikan, berbagai pertanyaan juga terus muncul di masyarakat. Mulai dari implementasi kurikulum di Indonesia, polemik zonasi hingga kualitas pendidikan yang dinilai belum merata. Dan malam ini kita akan membahas semuanya secara terbuka langsung bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti. Bersama saya Priska Papilaya. Inilah spesial One on One. Bapak, selamat malam. Selamat malam, Apa Rizka. kabar Bapak dengan segala tugas mengurus seluruh anak Indonesia? Ya, Bapak, di Indonesia ini pendidikan dasar dan menengah itu menjadi perhatian. Nah, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak selama Bapak masa menjabat ini, apa yang perlu dievaluasi, Pak? Ya banyak, banyak yang harus dievaluasi, dan biasanya masyarakat kan memberikan catatan, yang catatan itu menjadi input bagi kami untuk memperbaiki aspek mana dari pendidikan yang harus segera kita sempurnakan. Tapi tentu saja semuanya harus sejalan dengan apa yang diarahkan dan menjadi kebijakan besar Bapak Presiden Prabowo, khususnya terkait dengan Astacita yang keempat, terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu harus melihat juga bagaimana dunia yang berubah, dunia global yang memang tidak bisa kita abaikan, kemudian juga kepentingan nasional yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan besar Bapak Presiden dengan Astacita itu, dan juga dinamika-dinamika di tingkat lokal yang memang juga menjadi setting sosial dan juga setting budaya di masyarakat di mana kita berada. Prioritas yang perlu dibenahi di pendidikan Indonesia apa, Pak? Pertama, kalau sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentu revitalisasi dan digitalisasi. Revitalisasi ini adalah kebijakan Bapak Presiden yang menyasar revitalisasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang memang Mbak Priska selama sekitar 2 dekade ini
pembangunan fisik sekolah itu sangat terbatas untuk tidak mengatakan tidak ada. Sehingga banyak sekali sekolah yang rusak di berbagai tempat dan sekarang ini banyak sekali di media disampaikan terutama di media sosial sekolah ini diperbaiki, sekolah ini rusak, sekolah ini ambruk dan sebagainya itu memang realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Karena banyak sekolah terutama sekolah jenjang SD itu yang memang sebagian besar dibangun pada masa Pak Presiden Soeharto. Wah, Bangun lama sekali SD ya Pak Impres ya. itu. SD Impres itu kan dulu kita kan mengejar program wajib belajar, kemudian penuntasan buta aksara, sehingga banyak SD yang ya berpuluh tahun tidak pernah diperbaiki dan rusaknya itu sudah lama tapi dibiarkan oleh pemerintah daerah dengan berbagai alasan. Itu karena salah satunya anggaran kah atau pertimbangannya apa Pak? Saya tidak tahu ya, tapi memang kan sejak undang-undang pemerintah daerah, kewenangan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu kan oleh pemerintah daerah. Jadi jenjang TK, SD, SMP oleh pemerintah kabupaten kota, kemudian SMA, SMK dan sekolah luar biasa pemerintah provinsi. Banyak faktor tentu saja sesuai dengan komitmen dari masing-masing pemerintah daerah dan ini yang kadang-kadang memang tidak mudah diselesaikan karena berbagai faktor terutama menyangkut implementasi dari undang-undang pemerintah daerah. Yang kedua, memang juga ada prioritas untuk bagaimana meningkatkan mutu. Pak Presiden dalam hal ini, dalam kaitan yang pertama ini adalah revitalisasi dan digitalisasi. Sekarang ini ratusan ribu sekolah dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. Nah, kita baru mulai sekarang. Tahun 2025 kita melakukan revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Semua sudah selesai 100% dengan anggaran 10,9 triliun. Awalnya anggaran 10,9 itu hanya untuk 10.440. Tapi sesuai arahan Pak Presiden dengan sistem swakelola di mana revitalisasi dilakukan oleh masing-masing sekolah, maka akan ada 3 dampak positif yang sudah kita lihat. Pertama, pembangunan itu berlangsung lebih cepat, lebih murah. Sehingga karena itu dari alokasi anggaran yang sama, awalnya untuk 10.440 bisa kemudian untuk 16.167. Kemudian yang kedua itu bisa menyerap tenaga kerja lokal, karena yang bekerja adalah masyarakat setempat. Yang ketiga menggerakkan ekonomi, karena belanja material untuk pembangunan itu dari toko-toko setempat. Nah itu yang pertama revitalisasi. Yang kedua adalah digitalisasi. Pak Presiden memberikan arahan untuk sekolah-sekolah itu diberikan interaktif flat panel atau panel interaktif digital. Kami sudah mendistribusikan untuk 288.865 IFP ke sekolah-sekolah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kami tidak hanya mengirimkan IFP saja, tapi kami juga melatih guru untuk bisa mengoperasionalkan IFP itu. Yang kedua, untuk sekolah-sekolah yang belum punya internet, kami bantu untuk ada jaringan internetnya. Yang belum punya internet dan listrik, kita bantu dua-duanya. Kita bantu internetnya dan jaringan listriknya. Dan untuk materinya, itu bisa diperoleh dari, pertama IFP itu di dalamnya sudah ada materi yang mereka bisa langsung pakai. Yang kedua bisa dari rumah pendidikan yang kami sediakan di kementerian. Yang ketiga mereka bisa download dari berbagai layanan yang ada. Sehingga dengan cara demikian maka kita perbaiki fisiknya, kemudian kita lengkapi sarananya. Ini yang pertama yang kami lakukan. Karena memang itu sangat tangible ya, sangat kelihatan dan ini yang kadang-kadang juga sangat menjadi perhatian masyarakat. Nah yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan guru. Guru ini ada 3 yang kami lakukan Mbak Priska. Pertama kami melakukan pemenuhan kualifikasi guru. Karena ada ratusan ribu guru kita yang belum D4 atau S1. Sementara persyaratan di Undang-Undang Guru dan Dosen itu, guru sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Nah tahun 2025 kami memberikan beasiswa kepada guru yang belum memenuhi kualifikasi
untuk 12.500 guru dengan beasiswa 3 juta per semester. Sistemnya RPL, rekognisi pembelajaran lampau, sehingga mereka belajar antara 2 sampai 4 semester karena pengalaman mengajar mereka dihitung sebagai pemenuhan SKS. Tapi artinya dalam proses belajar itu meninggalkan tugas mengajar dulu atau bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan lagi. Nah, yang kedua, tahun ini Mbak Priska, kita mengalokasikan untuk 150.000 guru yang belum D4 atau S1 dengan skema yang sama. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kami ada kebijakan 1 hari belajar guru. Jadi 1 hari di mana guru itu tidak mengajar. Nah, dengan dia tidak mengajar, dia bisa menggunakan hari itu untuk kuliah. Tapi sebagian besarnya karena program ini RPL, maka dia tidak kuliah reguler yang masuk setiap hari, tapi dirancang oleh perguruan tinggi mitra itu supaya masuknya di weekend. Nah, sehingga tidak mengganggu proses jam belajar, mengajar guru. Dan juga tadi ada kebijakan 1 hari belajar guru. Dan Mbak Priska, kegiatan guru belajar itu kami hitung sebagai bagian dari pemenuhan tugas guru. Jadi tugas guru menurut undang-undang itu kan harus melaksanakan 5 tugas. Menyiapkan pembelajaran, mengajar, menilai, kemudian membimbing, dan meningkatkan kualitas untuk belajar. 5 jadi itu masuk di nomor 5 masuk ya, di nomor Pak, 5. ya? Dan itu dihitung. Sehingga guru dengan kebijakan ini, dia tidak harus mengajar di kelas tatap muka 24 jam. Bisa kurang dari 24 jam, minimal 16. Nah, pemenuhan sampai 24 itu salah satunya dari dia belajar. Ya. Nah, jadi kuliah guru lagi. Betul, jadi guru nggak perlu khawatir untuk dia tidak memenuhi 24, ya, memenuhi kewajiban, dan juga sekolah tidak perlu khawatir guru tidak mengajar karena memang sudah kita berikan kelonggaran kebijakan untuk dia bisa belajar di kebijakan 1 hari belajar guru itu. Kemudian yang ditunggu banyak sekali orang adalah peningkatan kesejahteraan guru. Nah, peningkatan kesejahteraan guru ini kami lakukan melalui peningkatan sertifikasi. Nah, sertifikasi itu syaratnya 3, Mbak. Ini yang saya perlu jelaskan ke masyarakat. Pertama, dia harus D4 atau S1. Itu syarat pertamanya itu. Makanya kuliah tadi ya, Pak? Makanya kuliah tadi. Betul, ya. Nah, yang kedua, dia harus lulus PPG. Pendidikan Profesi Guru. Pendidikan Profesi Guru ini ada 2 kategori. PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Nah, dalam jabatan ini untuk guru yang sudah mengajar. Dalam yang pra ini yang mereka yang memang belum mengajar. Nah, yang ketiga, dia harus memenuhi tadi ketentuan jam mengajar minimal. Nah, kalau 3 ini terpenuhi, maka dia mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kami jelaskan diberikan untuk baik guru ASN maupun guru non-ASN. Jadi yang dikenal di undang-undang itu bukan guru honorer, mohon maaf. Di Undang-Undang 20/2003 itu sebutan untuk honorer itu adalah non-ASN. Ini yang seringkali di masyarakat rancu. Nah, tunjangan profesi ini untuk guru ASN itu ada 2, PNS dan P3K, itu sebesar gaji pokok. Ini baru ini kebijakan ini. Kemudian yang kedua, guru non-ASN itu tunjangan sertifikasinya dari 1,5 juta kita naikkan menjadi 2 juta per bulan. Nah, ada lagi guru non-ASN yang kita berikan insentif. Jadi Mbak Priska, guru non-ASN ini ada 2 kategori guru honorer itu. Pertama, yang dia memenuhi ketentuan sehingga dapat sertifikasi. Yang kedua, yang tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak mendapatkan sertifikasi. Tapi yang tidak mendapatkan sertifikasi ini kami berikan insentif. Insentifnya dulu diberi insentif itu 300.000 per bulan. Sekarang insentifnya 400.000 per bulan. Nah, harapan kami dengan pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan pemenuhan atau peningkatan kesejahteraan, guru ini dapat mengajar lebih baik. Karena kita semua bersepakat bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan pendidikan adalah guru. Nah, karena itu maka guru ini kita berikan perhatian yang lebih.
saya sering menyebut kepada teman-teman di kementerian, hati-hati dalam mengelola guru. Karena isu guru ini isu yang sangat sensitif dan isu yang flammable, isu yang mudah terbakar. Ya. Dan kadang-kadang juga ada yang ketiga, isu yang sangat politis dan mudah dipolitisasi. Karena kita tahu kan, mohon maaf ya dengan segala hormat, sebagian besar kenapa masalah guru ini terus saja terjadi? Sebagiannya kan karena pengangkatan guru itu politis. Jadi kami memiliki banyak data dan itu juga laporan konfirmasi teman-teman di pemerintah daerah itu. Ketika misalnya mau pilkada, pejabat tertentu karena mau maju ingin dapat dukungan, angkatlah guru. Ya kadang-kadang, mohon maaf Mbak Priska, mengangkatnya ini tidak memperhatikan berbagai persyaratan yang berlaku. Yang tadi, ya kan? Jadi nggak mengikuti itu. Kemudian juga ada faktor lain, misalnya begini, sekolah kekurangan guru. Kekurangan guru itu ada dua sebab. Pertama, ada guru yang pensiun. Kalau guru pensiun, untuk bidang studi tertentu kan tidak bisa langsung dipenuhi. Nah seringkali kepala sekolah ini mengangkat guru tanpa memperhatikan kriteria, bahkan tidak minta persetujuan dinas. Kadang-kadang mohon maaf sekali, sebagian itu mengangkatnya dengan pertimbangan ASDP, anak saudara dan ponakan. harusnya memperhatikan syarat-syarat tadi ya Pak ya. Iya, sehingga kadang-kadang itu ngangkatnya begitu. Atau yang kedua, kekurangan guru karena rombelnya terlalu banyak. Rombongan belajar sekolah itu terlalu banyak, sehingga kekurangan guru. Akhirnya apa? Mohon maaf misalnya, seseorang awalnya itu tata usaha. Dia memang tata usaha. Udah ini jamnya gurunya kurang ini, kamu ngajar aja gitu. Awalnya ya hanya guru yang tadi diangkat itu, tapi lama-kelamaan kemudian jadi resmi. Nah ini yang kemudian menjadikan masalah yang berkelindan gitu. Ya, baik itu tadi evaluasi dan perbaikan yang sedang difokuskan oleh Kementerian. Masih ada satu sebenarnya. Apa itu Pak? Sistem pembelajaran kita. Oke, termasuk kurikulum Nah begini, jadi kita ini kan punya masalah yang saya kira tidak hanya Indonesia sebenarnya, ini masalah global ya. Pertama itu kan masalah yang oleh berbagai lembaga dunia disebut dengan schooling without learning. Anak-anak itu sekolah tapi nggak belajar di situ tuh. Nah nggak belajarnya karena apa ya? Karena memang pendekatannya yang membuat mereka tidak bersemangat belajar atau anak-anak tidak termotivasi belajar. Dampak dari schooling without learning itu adalah learning poverty. Di mana memang kita melihat ada masalah capaian pembelajaran itu jauh dari yang seharusnya. Yang ketiga ada faktor, dulu kita mengalami COVID-19, yang itu berdampak pada ketercapaian pembelajaran yang sangat jauh, sering disebut dengan learning loss. Nah kita ingin ini supaya kita bisa segera recovery. Nah karena itu kami ingin merecovery itu dari hulunya, yaitu dari pendekatan pembelajarannya. Ada teori yang sangat lama berkembang, kalau Anda ingin memperbaiki suatu bangsa, perbaiki pendidikannya. Kalau ingin memperbaiki pendidikan, perbaiki apa yang di dalam kelas. Maknanya adalah perbaiki proses belajar mengajar. Sehingga kami memperbaiki melalui kebijakan namanya pembelajaran mendalam. Deep learning. Apa bedanya dengan yang sudah-sudah? Nah, pembelajaran mendalam itu ada 3 fondasi di situ. Fondasi adalah pembelajaran yang mindful, yang reflektif. Yang kedua pembelajaran yang meaningful, pembelajaran yang bermakna. Dan yang ketiga pembelajaran yang joyful, yang menggembirakan. Nah dalam beberapa hal ini tidak bisa dilepaskan dari yang sebelumnya. Tapi ada 2 yang membedakan. Pertama, pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada kualitas belajar, bukan pada kuantitas yang dipelajari. Jadi itu berhubungan dengan how well, seberapa baik murid kita mempelajari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka kemudian menemukan makna dari yang dia pelajari. Sementara yang lama, yang orientasi yang berkembang itu how much, seberapa banyak yang dipelajari. Artinya kalau siswa misalnya di dalam kelas nih Pak belum mengerti tentang
bagian dari mata pelajaran tertentu begitu. Itu diulang sampai mengerti kalau bicara tentang kualitas toh Pak? Ya betul. Ya. Apakah itu tidak makan waktu Pak? Makan waktu. Karena makan waktu maka muatannya kita kurangi. Oke. Jadi kita sudah menerbitkan standar isi yang itu isinya memang saat ini saya sebut orientasi yang lama itu terlalu kuantitatif. How much tadi, seberapa yang dipelajari. Yang akhirnya Mbak Priska, belajar itu lebih banyak pada menghafal, rote learning. Kemudian yang kedua, lebih banyak berisi dengan hal yang sifatnya fakta-fakta. Dia banyak fakta, tapi dia tidak paham dengan apa yang dia pelajari itu. Nah kita coba perbaiki itu dengan cara pendekatan yang kualitatif, yang karena pendekatan kualitatif, maka materinya kita kurangi. Banyak negara yang menerapkan itu. Misalnya negara-negara Skandinavia yang sering disebut misalnya Finland, itu kan sudah menerapkan itu sejak lama. Singapura juga begitu. Bahkan di Singapura itu ada istilah namanya when less is more. Jadi semakin sedikit yang dipelajari semakin mendalam. Betul, begitu ya? Ya, karena apa? Tidak semua hal bisa dipelajari di sekolah. Yang kita dorong adalah bagaimana dia dengan apa yang dipelajari di sekolah itu dapat dia terapkan dan memotivasi dia untuk menggali sendiri di luar yang diberikan di sekolah. Baik. Nah, Pak, ditahan dulu karena pembicaraan kita tentang pendidikan Indonesia ini semakin menarik, terutama soal kualitas dan kuantitas tadi perbedaannya. Kita akan kembali tetap di One on One.